Buat teman-teman yang penasaran ya, kita akan compare nih ya Tecno Camon 50 Pro PS Infinix GT 50 Pro 5G ini guys ya nih. Nah, karena saya penasaran ya perbandingannya dengan Infinix GT 30 Pro 5G ini lebih bagus yang mana. Nah, sekarang kita akan coba compare ya kamera di si Tecno Camon 50 Pro PS Infinix GT 30 Pro 5G. Seperti apa hasilnya? Kita akan langsung tes bareng-bareng guys. Oke teman-teman, kita akan compare di kamera depan dulu ya. Ini Infinix GT 30 Pro 5G PS Tecno Camon 50 Pro 5G ya, betul ya. Ini belum terbiasa nih ya Tecno Camon. Nah, ini saya pakai kamera depan di resolusi 1080 30 fps ya. Stabilizer kita aktifkan dua-duanya. Ini saya bawa jalan seperti biasa seperti ini. Gimana? Stabil gak nih kalau kita bawa jalan seperti biasa? Dan kita gak distabilkan ya, pegangnya biasa aja. Aduh, kalau ada rada serak-serak begitu. Ini belum suara, dua-duanya belum pakai mic temen-temen ya. Nah, karena lumayan berisik juga ya, saya di jalan seperti biasa. Kita tesnya di Cirata aja guys, yang dekat-dekat lah ya. Nah, sekarang saya akan pakai mic temen-temen di salah satu. Mungkin saya akan di Tecno Camon 50 Pro ya, saya pasang micnya ya. Oke teman-teman, nah kalau pakai mic seperti ini suaranya ya. Ini saya pakai mic dari Saramonic ya. Nih, kalau kita tes bawa lari seperti apa nih ya. Nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di kamera depan 1080 30 fps, stabilizer aktif, di bawah lari seperti itu hasilnya. Gimana lebih stabil yang mana kalau kita bawa ke backlight yang bercahaya seperti ini? Nih, lebih stabil yang mana? Ini yang Infinix GT, ini yang Tecno Camon 50 Pro ya. Nih, kelihatan si Infinix dia lebih bagus ya kalau masih merekam sekarang ya. Cahaya aman ya. Nih, seperti ini kalau kita bawa seperti ini. Dan kalau masih merekam di si Tecno Camon 50 ini kelihatan apa ya, ini gede angin guys ya, terlalu over ya saturasi warnanya, tapi gak tahu nanti hasilnya seperti apa, kita lihat aja dan silahkan komen aja menurut pendapat teman-teman masing-masing guys. Nah, sekarang kita coba naik ke resolusi paling tinggi di kamera depan teman-teman ya, di 4K. Nah, kalau untuk si Tecno Camon dia bisa sampai 60 fps ya, 1080 nya. Kalau di si Infinix dia gak bisa ya untuk kamera depan. Jadi untuk di si Infinix dia ada 4K 30 fps, sedangkan di si Tecno Camon dia ada 1080 60 fps dan 4K 30. Sekarang kita akan ke 4K aja langsung teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di resolusi paling tinggi dua-duanya 4K 30 fps ya. Yang ini nih Infinix Tecno Camon 50 Pro, dan yang ini Infinix GT 30 Pro 5G nih. Seperti ini di resolusi tertinggi. Kalau kita diam seperti ini guys, waktu di jam 9 pagi teman-teman ya. Nih, backlight ya, lebih aman yang mana menurut teman-teman? Tapi untuk di si Tecno muka masih tetap kelihatan bagus ya. Sedangkan di si Infinix dia udah nih, berarti kameranya bentar guys. Kita coba seperti ini kayaknya ya. Nih ya. Dan untuk jangkauan juga di si Infinix dia lebih dekat teman ya, lebih dekat, lebih kecil, sedangkan di si Tecno dia lebih luas, sedikit lebih luas teman-teman ya. Nih, jarak atau jangkauannya seperti ini nih teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba tes bawa lari sekali lagi di 4K 30 fps ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau di bawah lari seperti itu, stabilizer dua-duanya aktif teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba tes di kamera belakang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini di kamera belakang temennya. Di kamera belakang resolusi seperti biasa paling rendah dulu ya di 1080 30 fps. Stabilizer saya matikan dua-duanya teman-teman ya, stabilisasi. Tapi untuk yang Tecno dia sudah dilengkapi dengan OIS ya, sedangkan si Infinix GT dia belum dilengkapi dengan OIS, cuma ngandelin stabilisasi aja atau stabilizer aja teman-teman ya. Nah, kalau bawa jalan seperti biasa ini begini, si Infinix kelihatan udah guncang ya pas ngerekam juga karena stabilizernya dia gak diaktifin. Sedangkan di si Tecno udah sudah otomatis ada OIS walaupun nggak diaktifin stabilizernya teman-teman. Kalau kita bawa geser di 30 fps seperti ini nih, gimana? Mulus nggak? Nih kita coba cek dulu kamera apakah ada yang ngembun. Biasanya kalau lagi ada matahari seperti ini ada yang ngembun. Ini kameranya masih aman dua-duanya teman-teman ya. Aduh, ini muka nih. Ini kita coba lihat seperti ini. Ke awan teman-teman ya. Nih. Sekarang kita coba tes zoomnya dulu teman-teman ya. Tes zoomnya kita coba tes zoom. Nih, kita coba di Infinix dulu ya. Infinix sampai mentoknya. Infinix mentok sampai 10 kali zoom ya. Nih, di si Tecno sekarang kita coba samain dulu 10 kali. Nah, sama-sama di 10 kali ya. Nih seperti ini. Hasilnya si Tecno kelihatan diam, teman-teman, bagus diam nih. Sekarang di si Infinix gak karuan ya karena gak diaktifkan stabilizernya guys. Sekarang kita balikin lagi, kita balikin lagi, Nah, sekarang kita coba tes bawa jalan teman-teman ya.
Ini coba jalan dan kita coba bawa lari ya. Nah, kalau bawa lari seperti ini teman-teman ya. Nih, kalau kita bawa lari, nah otomatis ya jauh ya karena OIS dan nggak ada OIS. Nah, kalau ke muka seperti apa? Nah, kalau ke muka seperti ini teman-teman ya. Kalau ke muka seperti ini ya, di 1080 30 fps, stabilizer nggak diaktifkan. Sekarang kita coba stabilizernya aktifkan teman-teman ya. Nah, kalau ke objek nih, bentar ke objek dulu nih. Seperti ini ya. Oke. Kalau untuk fokusnya belum dicek fokusnya ya. Si Tekno Infinix. Nah, yang paling mantap di si Infinix itu fokusnya teman-teman, autofokusnya. Nih, autofokusnya itu udah dapat banget Infinix GT ini ya. Kalau di si Tekno dia kelihatan apa ya? Mencari dulu teman-teman ya. Nih. Dan dari detailnya juga kelihatan kurang karena di si Infinix dia udah di 108 megapiksel. Lubang pori-pori pun dia kelihatan dengan jelas. Si Tekno kurang ya. Cuma untuk cahaya lebih terang di si Tekno nih. Oke, sekarang kita pakai stabilizernya guys. Oke teman-teman, ini di 1080 60 fps, kamera belakang ya, stabilisasi udah diaktifkan, dua-duanya stabilizer aktif teman-teman ya. Nih, kalau ke muka seperti ini ya, kalau menghadap ke cahaya matahari. Tapi kalau kita ke backlight seperti ini nih, di kamera belakang nih ya. Nih, aman nggak? Ini saya nggak kelihatan ya, nggak tahu ini ya. Kalau kita bawa ke cahaya matahari langsung pakai kamera belakang, apakah muka kita masih kelihatan? Nih, kalau kita bawa muter seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba bawa jalan-jalan dulu. Nah, seperti ini. Kita coba tes fokusnya dulu ya. Di si Tekno seperti biasalah masih ada nyut-nyut sedikit ya tuh, agak mencari dulu fokusnya. Nih, sedangkan kalau di si Infinix langsung fokus ya, bagus banget. Set ya, nih. Set ya untuk fokusnya, tapi bentar nih udah gandeng ya kamera ya, knalpot guys. Nih. Nih, silakan lihat detailnya. Kalau menurut saya ini kurangnya di detailnya aja teman-teman untuk di si Tekno Camon 50 ini. Detailnya nih ya. Jadi detailnya itu pori-pori kurang kelihatan dan autofokusnya juga agak mencari begitu. Sedangkan di si Infinix dia langsung set ya. Langsung sangat cepat, langsung fokus detail tajam. Cuma kalau untuk stabilisasi kelihatan di si Tekno lebih stabil teman-teman ya, karena udah double penyetabilan OIS. Nah, ini kita sambil jalan ya, nih kita sambil jalan ya tuh. OIS dan stabilizer ya untuk di si Tekno. Sedangkan di si Infinix cuma ngandelin AIS aja atau stabilizer teman-teman. Ini lumayan panas nih teman-teman. Kalau kita bawa jalan seperti biasa ya, ini gak distabilin, gak diapa-apain, saya bawa jalan biasa. Keduanya sama-sama stabil sih teman-teman ya. Tapi kalau kita bawa lari seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu lagi lari sampai 15 hitungan tuh ya. Aduh, capek lumayan. Nah, sekarang kita coba fokus ke sini. Nih di 1080 60 fps. Seperti biasa kalau masih merekam kelihatan di si Infinix ya, untuk ketajaman lebih tajam, lebih detail dan fokus lebih rapi. Tapi untuk kestabilan ya dapat di si Tekno sih kalau menurut saya. Tapi gak tau lah, nanti hasilnya teman-teman bisa lihat aja langsung sendiri teman-teman ya. Lihat lagi. Nah, sekarang kita coba tes zoomnya dulu di 1080 60 fps guys. Nih. Zoomnya 10 kali zoom Infinix GT. Sekarang kita di si Tekno 10 kali zoom ya. Nih seperti ini ya. Kalau di stabilizernya diaktifkan sama-sama diam ya di si Infinix juga tuh. Cuma kelihatan lebih rapi di si Tekno Camon 50 Pro pas lagi ngerekam. Tapi gak tahu nanti hasilnya. Silahkan nilai menurut teman-teman. Kita coba ke bawah seperti ini. Kita coba balikin lagi ya. Set set ya, sama ya untuk zoomnya sampai 10 kali zoom ya untuk video. Nah, sekarang kita coba di kamera ultrawide-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia hasil kamera ultrawide di kedua HP ini ya. Tekno Camon 50 Pro 5G, Infinix GT 50 Pro Infinix GT 30 Pro 5G ya. Nih kalau kita lihat ke fokus seperti ini nih. Saya yang dekat dulu nih, fokusnya lebih bagus yang mana menurut teman-teman ya. Kalau masih merekam ini di si Tekno hitamnya itu lebih pekat, sedangkan di si Infinix dia normal teman-teman ya, sesuai ya, natural. Coba kalau kita bawa jalan seperti apa nih. Kalau kita bawa jalan seperti ini, stabil yang mana nih menurut teman-teman, dan untuk warna kelihatan bagusnya mana nih. Kalau untuk mereka masih sama nih ya, cuma untuk di hitam aja perbedaannya. Di si Tekno dia kelihatan lebih hitam teman-teman ya. Kamera ultrawide seperti ini, kalau ke muka seperti apa nih? Kalau ke muka seperti ini. Nih. Ini fokus gak? Gak, soalnya ini kalau ultrawide fokusnya itu biasanya harus dibantu teman-teman kalau ultrawide ya. Backlight seperti ini, aman nggak?
Nih, kalau kita bawa muter seperti ini di kamera ultrawide seperti ini ya. Nih, oke. Lebih bagus yang mana menurut teman-teman? Dari segi cahaya, warna dan sebagainya. Oke, bentar. Nah, kita coba bawa jalan. Kalau kita bawa lari seperti ini nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu lari teman-teman ya. Nih, ini sambil jalan lagi. Oke, hasilnya seperti itu di kamera ultrawide. Nih, Infinix GT30 Pro 5G PS Tecno Camon 50 Pro 5G guys. Hampir mirip-mirip sih, cuma beda di warna aja. Kalau menurut saya di si Tecno lebih pekat, sedangkan di si Infinix lebih natural. Nih, dari hijaunya aja Infinix natural. Pas lagi merekam temennya, hijaunya itu gak terlalu apa ya. Nih. Dan sekarang kita coba tes fokusnya guys. Fokusnya nih, di si Infinix masih dapat, di si Tecno udah gak bisa dapat kalau gak dibantu fokus ya. Ya. Nah sekarang ya mumpung HP-nya udah lumayan panas nih teman-teman ya. Nah sekarang kita tes frame rate-nya atau FPS-nya teman-teman ya nih. Apakah nih mana yang lebih stabil? Kita coba geser-geser atau bentar ini berisik euy. Banyak knalpot gandeng lah aing harariwang teuing. Oke teman-teman, sekarang kita coba tes geser ya di kedua HP ini. Ini di resolusi 1080 60 fps. Mana yang lebih stabil menurut teman-teman atau mana yang patah-patah nih? Kita coba geser-geser dulu nih ya. Ada yang patah-patah agak set nih. Oke. Kalau masih merekam ini semuanya oke nih, aman nih. Gak ada patah-patah. Ya masih aman. Oke, kita coba fokus. Fokusnya kita coba tes. Tuh, fokus seperti biasa si Tecno nih. Ini Tecno ya, nih. Kurang ya fokusnya. Sedangkan di Infinix dia otomatis langsung dengan jelas, dengan tajam, dengan jernih, langsung dapat sekaligus auto fokusnya. Mantap banget sih ini GT30 Pro 5G. Ini Tecno nih. Nah, Tecno agak lambat ya fokusnya dan ketajaman juga kurang nih. Ya, oke. Cuma si Tecno dapat kestabilan dan warna yang suka gonjreng, yang suka cerah-cerah. Si Tecno nih solusinya. Kalau mau yang natural banget bisa Infinix solusinya. Kita coba geser lebih kencang lagi ya. Nih, mana yang lebih stabil? Oke. Nih, kita pakai muka aja ya. Ini pakai muka. Mana yang lebih stabil nih? Atau ada yang patah-patah gak? Nih, ada yang patah-patah gak? Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba tes kamera bokehnya di kedua HP ini guys ya. Oke teman-teman, untuk kamera bokeh seperti ini atau kamera potretnya teman-teman. Nah yang ini Tecno Camon 50 Pro 5G ya, ini Infinix GT30 Pro 5G ini seperti ini ya hasilnya. Jalan jam nih. Bentar ini aduh mending ngelek-lek ya bajuna ngelek-lek gak apa-apalah, ini kita lagi ulin di Cirata guys ya. Nih oke nih. Kalau kita bawa jalan, nah kalau di bokeh ini otomatis stabilizer dia pada mati teman-teman ya. Nih. Lalaunan jam, papahna jam. Nih, oke. Nih, seperti ini ya. Seperti ini. Hup. Nih, seperti ini ya. Lebih bagus yang mana menurut teman-teman bokehnya nih. Ya, nih. Kalau dari warna saya suka di si Tecno sih, guys ya. Cuma yang sebenarnya lebih natural itu si Infinix. Cuma untuk teman-teman yang suka warna cerah, gonjreng, tapi gak terlalu gonjreng banget, nah teman-teman bisa solusinya di si Tecno nih. Warnanya itu lebih cerah sedikit teman-teman ya, tapi gak terlalu lebay juga. Sekarang kita coba ke muka saya. Nih, kalau dipakai buat ngevlog seperti ini nih ya. Pakai buat ngevlog. Di mode bokehnya ya. Nih, aman gak? Stabilizer mati ya, semuanya mati kalau pakai mode bokeh. Oke, kalau kita coba pakai objek tangan, si Tecno lebih bagus ya kalau pakai mode bokeh. Gak seperti mode biasa susah fokusnya. Nih, aman ya kalau pakai mode bokeh seperti ini. Infinix sama aman. Nah, oke seperti ini ya. Nah sekarang kita coba lihat video dengan objek dekat seperti ini teman-teman. Nah untuk objek dekat seperti ini jauh ya, di si Infinix dia bisa lebih detail, rapih dan tajam juga. Kalau di si Tecno ya seperti biasa, kalau objek dekat seperti ini dia lemah teman-teman ya. Kekurangannya itu kalau dikasih objek dekat di si Tecno itu kekurangannya seperti ini nih ya. Di si Infinix dia lebih detail dan tajam. Dan untuk foto-foto ini seperti ini teman ya. Nah kalau untuk foto dia agak beda jauh teman-teman, cuma beda di warna aja. Kalau untuk di si Infinix dia lebih natural banget, sedangkan di si Tecno dia lebih dinaikin sedikit aja, tapi dia agak terlalu lebay juga. Nih, cuma beda di pencahayaan. Di si Tecno dia lebih cerah,
di Infinix dia lebih natural. Ini tergantung selera, ada yang suka cerah, ada juga yang suka natural. Tapi kalau warna kuning di Infinix yang lebih naik, sedangkan di Tecno lebih natural untuk warna kuningnya. Nih kalau ke bunga sama ya, cuma beda di background ya. Nah untuk zoom 15 kalinya seperti ini teman-teman, di Infinix ternyata bisa ngimbangin juga ya. Untuk mode foto potretnya di Tecno saya gagal ini tentunya, nggak tahu kenapa, dan saya tahu ini baru pas diedit dia ternyata banyak yang gagal tentunya. Tapi banyak juga yang bagus, cuma nggak di compare. Yang foto-foto satuan itu bagus-bagus juga tentunya, tapi gak di compare. Untuk yang ini mungkin processingnya lagi kurang nih teman-teman, jadi hasilnya begini, dan kebetulan saya bikinnya cuma satu aja nih. Untuk foto biasa ini mirip-mirip ya, cuma di Tecno seperti biasa warna lebih cerah sedikit. Selfie-nya juga hampir mirip-mirip ya, imbang, cuma beda di warnanya aja sedikit-sedikit sih. Nih kadang bagus di Infinix, kadang bagus di Tecno untuk selfie-nya. Untuk mode foto biasanya seperti ini, di Infinix hitamnya sedikit lebih pekat. Untuk kamera ultrawide seperti ini. Untuk kamera ultrawide cuma beda di pencahayaan aja nih. Untuk Tecno dia warnanya lebih ke muda-muda, sedangkan di Infinix lebih tua dan terlihat lebih natural juga. Kalau yang ini hampir mirip juga. Nah kalau ketajaman di Infinix dia lebih tajam dan lebih jernih nih. Kalau ke warna oranye juga Infinix dia lebih pekat ya untuk warnanya. Dan di sini juga di Infinix lebih detail dan lebih natural, sedangkan di Tecno warnanya yang lebih cerah, cuma untuk detail di Tecno kalah teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia hasil kamera di Tecno Camon 50 Pro 5G PS Infinix GT 30 Pro 5G. Ya, gimana menurut teman-teman, lebih oke yang mana, lebih rekomen yang mana? Yang satu lebih fokus ke kamera dan yang satu lebih fokus ke gaming, tapi tetap bisa ngimbangin ke si HP yang fokus ke kamera ini guys. Nah untuk kesimpulan sementara menurut saya teman-teman, tapi gak tahu ini karena ini pas merekam video ini saya belum edit videonya dan belum lihat hasilnya. Tapi yang saya lihat sementara ini pas merekam dari tadi itu ya, untuk kestabilan saya lebih suka di si Tecno Camon 50 Pro 5G ini. Sedangkan untuk ketajaman, fokus, warna, dan detail lebih bagus si Infinix GT 30 Pro 5G ini guys. Nah untuk kesimpulan sementara mungkin itu aja. Nah kalau menurut teman-teman lebih oke yang mana, lebih bagus yang mana, nah gimana menurut pendapat teman-teman masing-masing? Coba komen di bawah video ini. Jika video ini bermanfaat, tolong minta supportnya, satu kali klik aja tombol subscribe-nya guys. Terima kasih, bye bye.